Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwasila, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 235 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi yang saya lakukan di kelas 7. Dalam pembelajaran kegiatan ekonomi, saya berharap murid mampu untuk memahami kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, harga dan pasar secara utuh, bukan hanya sekedar menghafal konsep. Namun, pada kenyataan di lapangan, saya menemukan bahwa murid belum mampu untuk memahami keterkaitan antara kegiatan ekonomi secara utuh. Mereka belum mampu untuk menemukan, menentukan, dan menjelaskan bagaimana harga terbentuk dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Kondisi ini mendorong saya untuk merancang sebuah pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna agar murid dapat memahami konsep berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri. Saya percaya pembelajaran akan lebih bermakna ketika murid terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini saya rancang secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, murid mempraktikkan praktik produksi dan konsumsi dengan merancang dan membuat produk. Mereka membeli alat dan bahan untuk membuat produk mereka secara berkelompok sebagai praktik konsumsi dan membuat produk makanan atau minuman sebagai praktik produksi. Mereka mencatat semua biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk mereka sampai dengan dikemas dan diberi stiker dengan logo stiker yang mereka buat sendiri. Dengan pengalaman ini, murid mulai memahami bahwa harga tidak muncul sendiri secara tiba-tiba, namun berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang mereka lakukan sendiri. Pembelajaran ini terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Inggris dalam pembuatan video procedural text tentang proses pembuatan produk baik makanan maupun minuman. Setiap kelompok mendokumentasikan proses pembuatan produk baik bahan maupun langkah-langkah dalam bahasa Inggris. Selain itu, mereka juga membuat desain stiker menggunakan aplikasi Canva untuk produk mereka, serta mempublikasikan video pembuatan atau video proses pembuatan produk mereka dalam bahasa Inggris tersebut ke media sosial masing-masing seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3, want to make egg kebab. Integrasi ini memperkuat kolaborasi lintas mata pelajaran sekaligus mendukung keterampilan literasi digital dan komunikasi setiap murid. Sebagai penguatan, murid melakukan kegiatan pasar mini kreatif dan melakukan kunjungan langsung ke pasar. Dalam kegiatan ini, saya berkolaborasi dengan orang tua murid untuk membantu melaksanakan kunjungan ke pasar berjalan kaki dari sekolah. Dalam kegiatan tersebut, murid mempraktikkan kegiatan distribusi dengan melakukan kegiatan jual beli secara sederhana, observasi di pasar, dan melakukan wawancara dengan pedagang. Selanjutnya aku mau minta Mas Ibu untuk diwawancara boleh? Ada beberapa pertanyaan, nanti Ibu bisa jawab sesuai yang pernah Ibu alami aja ya. Pengalaman ini menjadi jembatan antara pengetahuan atau konsep yang diterima di kelas dengan pengalaman nyata dalam kegiatan ekonomi sehari-hari yang mereka alami di pasar tersebut. Pengalaman nyata tersebut kemudian diproses kembali dalam pembelajaran berbasis masalah dalam materi harga dan pasar. Melalui kegiatan simulasi pasar, murid berperan sebagai penjual dan pembeli. Mereka melakukan tawar-menawar, mereka menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan harga, dan merefleksikan keputusan yang mereka ambil.
Pada tahap ini, murid memahami bahwa harga terbentuk dari interaksi, kesepakatan, biaya produksi, dan kebutuhan pembeli. Pembelajaran tidak terhenti pada praktik, namun dilanjutkan dengan asesmen dan refleksi untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam. Melalui rangkaian pembelajaran ini, murid mampu melihat keterkaitan antara kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan pasar secara utuh. Pembelajaran jadi lebih kontekstual, bermakna, dan mendorong murid berpikir lebih kritis dalam memahami kegiatan ekonomi di sekitar mereka. Praktik baik ini saya kembangkan secara berkelanjutan dan berkesempatan saya bagikan dalam forum pelatihan pembelajaran mendalam kepada rekan guru sebagai bagian dari pengimbasan praktik baik. Bagi saya, pembelajaran yang memberi ruang pengalaman, kolaborasi dan refleksi adalah langkah penting untuk membantu murid belajar lebih mendalam dan kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.